waktu kita menggunakan tema 193 tahun, berarti ada titik awalnya 193 tahun yang lalu, yakni tahun 1831. Secara khusus tanggal 12 Juni. Jadi tanggal itu adalah tanggal masuknya dua misionaris yang orang Minahasa kenal sekali, namanya Riddle dan Schwartz. Tetapi bila dikatakan kapan kekristenan masuk ke tanah Minahasa, sebelum 193 tahun yang lalu, kekristenan sudah diperkenalkan. Kalau kita membaca beberapa literatur, sebelum 193 tahun, beberapa penginjil yang lain yang datang dari Belanda, dari Jerman, itu sudah ada dan memperkenalkan kekristenan di tanah Minahasa. Tetapi kalau saya boleh pakai istilah ini, penginjilannya sporadis. Sehingga tidak terorganisir, sehingga kalaupun ada yang percaya kepada Tuhan Yesus, lalu misionarisnya pulang, tidak ada pertumbuhan, atau mereka kembali kepada agama mereka yang lama, dalam hal ini agama suku. Jadi kekristenan telah datang di tanah Minahasa 193 tahun yang lalu, bahkan tahun sebelumnya. Yang mengusahakan kemudian Riddle dan Schwartz itu datang adalah penginjil sebelum mereka, yang kemudian karena kebutuhan pelayanan orang-orang Minahasa, mereka meminta lembaga misi, dalam hal ini NZG, itu lembaga misi dari Belanda, Nederland Genootschap Zendeling Genootschap, itu untuk mengirimkan penginjil-penginjil datang ke tanah Minahasa. Jadi sudah ada yang sebelumnya. Salah satu yang mungkin dikenal banyak orang dan sudah dibuat namanya menjadi salah satu jemaat di Gereja Masih Injili di Minahasa, yaitu Joseph Camp. Jadi Joseph Camp telah memulai pelayanan Injil, dia di Ambon, fokus utamanya kemudian melayani juga di tanah Minahasa. Tetapi beliau tidak bisa stay di sini, maka Joseph Camp, kemudian ada namanya Helen Dorn, meminta supaya ada penginjil-penginjil yang datang untuk stay di Minahasa, kemudian memberitakan Injil. Begitu, Bung Timo, Bung Andre. Jadi semenjak itu, pekabar Injilnya itu bukan sekedar datang, bagikan, baru pulang ya, tapi sudah akhirnya mulai ada pemuritannya, mulai ada follow up lebih lanjut itu sejak itu ya, Pendeta ya. Karena mereka stay, mereka tinggal, mereka menjadi bagian dari orang-orang Minahasa. Tapi waktu mereka datang itu kan si penginjil Schwartz dan Riddle ini bukan langsung membentuk gereja kan? Iya. Nah, apa yang mereka lakukan waktu itu? Ketika mereka tiba, itu 1 tahun awalnya mereka belajar di bawah Joseph Camp. Jadi 1 tahun pertama persiapan. Karena tentu saja perbedaan budaya. Jadi bisa dibilang ini Riddle sama Schwartz ini adik mentornya Joseph Camp ya? Iya. Kita bisa bilang begitu. Karena 1 tahun sebelum mereka ditempatkan, mereka belajar di bawah Joseph Camp. Saya katakan tadi perbedaan budaya, terutama perbedaan bahasa. Dan sesudah dipersiapkan itulah kemudian mereka hadir bersama-sama dengan orang-orang Minahasa. Kemudian seperti yang Bung Henry katakan, tidak langsung membentuk gereja karena ini yang didekati adalah orang-orang dengan kepercayaannya yang mereka sementara jalankan. Jadi memang harus diakui waktu penginjil-penginjil ini datang, mereka datang dengan satu keyakinan yang mendorong mereka. Di beberapa literatur itu 2 hal. Pertama, mereka adalah orang-orang yang dibangunkan untuk menginjil. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Di dalam satu catatan sejarah, misalnya Riddle adalah orang yang punya krisis secara rohani dan krisis secara jasmani. Jadi krisis rohani pergulatannya dengan Tuhan, tapi krisis jasmani sangat mungkin ada sakit tertentu. Sehingga Riddle satu kali berjanji kalau dia sembuh, dia akan melayani. Saya kira itu mirip dengan Martin Luther yang waktu jalan pulang, jedar, ada kilat dan lain-lain. Lalu janji bahwa dia akan beri hidupnya kepada Tuhan. Jadi orang-orang ini yang datang adalah orang yang punya pengalaman pribadi. Kemudian percaya kepada Tuhan. Lalu karena pietisme dan revivalisme itu berkembang di Eropa, itu juga turut mempengaruhi. Pietisme yang mendorong orang untuk betul-betul melakukan sesuatu untuk Tuhan. Termasuk di dalamnya ujungnya adalah penginjilan itu. Jadi kebangunan-kebangunan itu sementara terjadi di Eropa itu mempengaruhi banyak orang, termasuk Riddle dan Schwartz, dan itu yang mendorong mereka untuk datang ke tanah Minahasa. Ini sebenarnya ada suatu kegerakan kebangunan rohani yang besar ya terjadi di Eropa,
dan itu mengubahkan hidup kedua misionari ini untuk datang ke sini ya. Tapi itu susah loh, berat loh itu Bung. Karena kan mereka kan istilahnya bule tuh, begitu tuh. Mereka itu dari negara lain, Belanda, datang ke Indonesia, ke Manado lagi kan. Bahasanya udah jauh beda, kebiasaannya beda. Beda. Iya, di sana mungkin anjing disayang-sayang, di sini dijadikan RW, ya toh. Ya kan? Nah, itu bagaimana Pak Pendeta? Bagaimana yang membuat mereka itu bisa bertahan begitu di sini, Pak? Iya. By the way, Riedel dan Swas orang Jerman. Sorry, maaf. Iya, Lalu Jerman, mereka ke Badan Misi Belanda. Oh, oke. Untuk datang ke sini. Saya kira apa yang mendorong Riedel dan Swas dan banyak lagi itu bertahan. Bahkan dengan sukacita melakukan apa yang mereka lakukan sehingga menghasilkan buah sampai hari ini adalah personal relationship dengan Tuhan. Saya kira itu sesuatu yang perlu kita ingat. Karena dorongannya harus dorongan besar, bukan motivasinya enggak hanya sekedar perpetualan. Iya, betul, jalan-jalan, iya, mau berjemur di Minahasa. Mau lihat rempah-rempah. Iya. Itu kan? Iya, karena motivasi waktu itu kan karena Indonesia di bawah penjajahan kolonial Belanda juga banyak orang yang datang karena motivasi-motivasi seperti yang Bung Handri katakan, bukan rempah-rempah, kopi dan seterusnya. Maka ada sesuatu yang melampaui itu yang membuat Riedel dan Swas itu bertahan. Saya kira di dalam satu khotbahnya dicatat di dalam satu buku, Riedel mengatakan apa pokok dari khotbahnya. Riedel mengatakan bahwa pokok khotbahnya adalah anugerah Allah yang ditawarkan kepada semua orang berdosa. Penebusan sempurna orang berdosa oleh Juru Selamat yang kekasih, Yesus Kristus. Jadi isi atau pokok khotbah dari Riedel ini mencerminkan juga pribadi Riedel yang sudah disentuh oleh Injil. Pribadi Swas yang sudah disentuh oleh Injil juga mereka yang kemudian datang sesudah Riedel dan Swas. Oke, singkat saja Pendeta ini. Jadi berarti waktu dua misionaris ini datang, dia punya roadmap ini bagaimana? Dia datang dari Jerman langsung ke Manado. Titik pertamanya atau saya dengar dari Manado ke Kumulembua itu bagaimana itu? Iya, jadi dari Jerman ke Belanda, kemudian datang karena ada pemerintahan kolonial Belanda, maka perjalanan ke Hindia Belanda adalah sesuatu yang terjadi secara terus-menerus, bukan? Karena jalur rempah-rempah dan seterusnya. Tetapi sebagaimana yang saya katakan tadi, waktu mereka sudah tiba, mereka tidak langsung datang ke Tanah Minahasa. Mereka ada pelatihan terlebih dahulu. Jadi sesudah pelatihannya dirasa cukup, baru mereka kemudian datang. Ditempatkan Riedel di Tondano dan Swas di Langowan. Saya kira pembicaraan kita soal sejarah itu untuk mengingatkan kita dua hal sebenarnya. Supaya kita melihat relevansinya seperti yang Bung Timo katakan itu. Kalau kita belajar sejarah gereja secara khusus, paling tidak ada dua hal yang kita mau lihat di sana. Yang pertama itu sejarah dogma. Lalu yang kedua sejarah penginjilan. Kita bisa melihat hal-hal yang lain, tapi dua hal ini penting, bukan? Sejarah dogma karena kita melihat gereja itu di dalam tahun-tahun yang sudah lewat setia tidak? Di dalam perjalanannya mempertahankan Injil yang benar atau tidak? Dan di situ kita akan melihat juga gereja menghadapi berbagai tantangan soal ajaran, kan? Ajaran yang misalnya mau membelokkan Injil, ajaran yang kita katakan partial truth atau half truth itu setengah benar diberitakan atau bagaimana. Sehingga bagi saya waktu tema ini diberikan 193 tahun Injil masuk di Tanah Minahasa, juga kita bergumul pengajaran kita bagaimana. Dan puji Tuhan sampai hari ini, sebagaimana pokok khotbah dari Riedel tadi, anugerah Allah yang ditawarkan di dalam Yesus Kristus kepada orang berdosa adalah inti dari pelayanan gereja sampai hari ini. Tetapi juga yang kedua, itu tadi, sejarah penginjilannya bagaimana. Kita mau bersyukur untuk apa yang sudah terjadi di masa lalu, tetapi juga kita melihat hari ini. Apakah penginjilan itu menjadi pokok? Apakah penginjilan itu menjadi sesuatu yang ditekankan hari-hari ini? Karena seperti yang Bung Timo katakan tadi, jangan sekali-kali melupakan sejarah, tetapi ada satu kalimat yang lain yang bagi saya juga penting. Bila seseorang gagal belajar dari sejarah, dia bisa mengulangi kesalahan di dalam sejarah, kan? Dan itu sesuatu yang jauh lebih penting bagi saya. Betul. Supaya kita kemudian belajar, berefleksi untuk
depan. Dan itu menarik ya Pak Pendeta ya, karena sejarah dogma dan penginjilan itu tidak bisa dipisahkan kan? Tidak bisa dipisahkan. Banyak orang kan yang suka belajar teologi, ikut-ikut seminar apologetika lah, pembinaan iman, KKR, tapi kehidupan yang menjadi saksi itu ya seperti apa kan? Program-program penginjilan dalam jadi berkutat soal intelektualisme saja. Iya, betul. Ya. Itu harus berjalan bersamaan ya, Pak Pendeta ya. Iya. Memang kalau bahas sejarah ini tidak akan habis-habis sebenarnya Pak Pendeta ya, karena hal-hal detail, kesaksian-kesaksian pribadi dan juga testimoni orang-orang jemaat mula-mula orang Minahasa lah, itu memang banyak sekali ya Pak Pendeta ya. Betul. Nah, tapi kira-kira Pak Pendeta, kalau kita mau bercermin ya dari masa lalu seperti Pak Pendeta bilang terbawa ke masa sekarang, kira-kira Pak, produk-produk seperti apa ya yang terbawa dari masa lalu itu sampai ke sekarang ini ya, sehingga kita mengerti ternyata misalnya karena kan sejarah Injil Minahasa juga kan relevan dengan Gemim misalnya atau gereja-gereja lain. Ternyata yang dilakukan warga Gemim, yang dilakukan gereja-gereja sekarang ini ternyata dilakukan dari zaman dulu begitu atau seperti apa. Dan produk ini baik yang positif maupun tidak bisa dipungkiri juga ada negatifnya juga kan. Nah, kira-kira seperti apa itu, Pak Pendeta? Jadi satu hal yang luar biasa dari orang-orang seperti Joseph Camp, Riddle, Schwartz, dan banyak yang lain. Saya kira karena dua nama ini yang paling terkenal itu diulang-ulang terus, Riddle dan Schwartz. Tetapi satu hal yang bagi saya luar biasa adalah mereka melihat Injil itu harus meresap ke semua bidang. Dan kedatangan mereka tentu saja bukan di dalam semangat koloni bagi saya. Bukan untuk menaklukkan orang, tetapi betul-betul membawa Injil Yesus Kristus yang pada akhirnya akan berdampak juga pada taraf hidup. Sehingga hasil dari penginjilan yang kemudian sangat terasa hari-hari ini juga Injil yang nyata di bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Dan hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan hidup masyarakat Minahasa. Bahkan kalau kita belajar sejarah, pendidikan itu sesuatu yang tentu saja sampai hari ini tidak bisa dipisahkan dari penginjilan. Maka waktu 25 tahun sesudah 193 tahun yang lalu, 1831, 25 tahun sesudah itu misalnya di Tondano, 75% orang sudah Kristen di Tondano, khusus di Tondano. Maka bertambahnya orang Kristen membutuhkan hal-hal yang lain. Kemudian misalnya butuh belajar, butuh sekolah. Katekisasi menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pelayanan waktu itu, karena pelayanan gereja memberitakan Injil, membaptis, sakramen itu diiringi dengan proses katekisasi yang menegaskan bahwa ini bukan sesuatu yang main-main. Ketika menjadi Kristen, berarti ada hal-hal yang betul-betul perlu diimani, dipelajari, digumuli, dan ada hal-hal yang harus ditinggalkan. Maka katekisasi itu sebagai bagian dari pendidikan menjadi sangat penting. Maka dibentuklah sekolah-sekolah untuk yang disebut penolong-penolong. Mereka yang kemudian membantu sendeling-sendeling itu untuk mengajar. Dan itu menjadi penekanannya. Sekolah menjadi sangat penting. Orang-orang Minahasa harus belajar. Dan yang kedua juga soal kesehatan. Ada masalah jasmani, bukan, yang mereka alami. Dan itu berarti bidang kesehatan menjadi sarana penginjilan juga yang Tuhan kerjakan sampai hari ini. Ya, sebenarnya zaman dahulu juga sudah seperti itu ya. Betul. Dan menarik sekali ya, jadi iman Kristen itu pun sebenarnya bukan cuma bicara tentang hal rohani, datang ikut gereja berdoa, tapi juga harusnya juga bisa menyentuh ke segala bidang termasuk pendidikan dan juga kesehatan. Karena banyak tuh Pak Pendeta sekarang itu kayak dipisah gitu loh Pak. Jadi ya pendidikan atau istilahnya dalam tanda kutip dunia sekuler. Dan justru itu kayak yang Bung Timo bilang kayak negatifnya, kan? Ketika pelayanan penginjilan sangat menekankan personal orang, hubungan saya dengan Tuhan Yesus pulih, saya ditebus dan seterusnya, kemudian orangnya betul-betul berjalan menekankan personal relationship-nya tanpa memandang dunia di mana Tuhan menempatkan dia, itu pada akhirnya menghasilkan hal-hal yang negatif juga. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa Riddle dan Schwartz juga mengalami sentuhan pietisme, ada hal yang negatif juga dari pietisme, yang misalnya dibahasakan di dalam istilah ecclesial in ecclesia. Gereja di dalam gereja, yang kadang-kadang orang yang merasa punya hubungan dengan Tuhan, ya hanya menikmati hubungannya dengan Tuhan, bisa terjerumus ke dalam kesombongan rohani, merasa lebih benar dari orang lain, kemudian tidak melihat segi-segi lain di dalam pelayanan di dunia. Sehingga
saya merasa bahwa Riedel dan Schwartz juga sebagai orang-orang yang diperlengkapi dari Jerman, berarti pengaruh Luther sangat kuat, ke Belanda pengaruh Calvin sangat kuat, bahkan di Eropa kan gereja-gereja negara itu adalah persatuan dari Lutheran dan Calvinis. Jadi betul-betul dampak dari Luther dan Calvin itu terasa. Sehingga kalau kita mengingat Luther itu punya pengajaran yang sangat menekankan apa yang disebut vokasi. Panggilan masing-masing itu sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan dan di tengah dunia, bukan cuma yang rohani-rohani seperti yang Bung Timo katakan. Waktu seseorang melayani Tuhan di bidang kesehatan, seorang melayani di bidang pendidikan, di bidang pertanian dan yang lain, itu vokasinya di hadapan Tuhan, dia melayani Tuhan. Maka tidak heran penginjil-penginjil itu memperlengkapi orang di bidang-bidang di mana mereka akan melayani Tuhan, bekerja. Makanya memang dalam komunitas penginjilan itu sering diajar itu ada dua hal yang ditekankan di situ, HPDS dan HPDT. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi juga hubungan pribadi dengan sesama. Jangan hanya dengan Tuhan lalu kemudian cuma relasi atas bawah aja yang menafikan dengan sesama. Melupakan. Berarti kalau orang Kristen seperti itu bagaimana? Bung. Gimana? Orang yang seperti itu, yang istilahnya Pak Pendeta bilang tadi eklesia in eklesia. Berarti gereja dalam gereja. Ya sebenarnya zaman dulu pun sudah ada seperti itu ya. Orang-orang yang sombong secara rohani ya. Dan kenyataannya kan zaman sekarang ada juga terjadi ya, dimanapun lah gereja manapun itu. Nah, fenomena seperti itu berarti bagaimana? Berarti sudah meninggalkan semangat mula-mula atau malah menjadi bisa kontradiksi, bukan? Menjadi kontradiksi karena kalau kita katakan Riedel dan Schwartz itu juga disentuh secara pribadi, hasilnya adalah mereka justru pergi ke tengah dunia, bukan? Source-nya ujungnya begitu. Bangun sekolah, bangun pendidikan. Mereka keluar dari zona nyamannya untuk bersaksi bagi orang lain. Jadi akan menjadi kontraproduktif bila kemudian keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus secara pribadi itu berakhir pada diri kita sendiri. Dan itu jadi persoalan memang. Itu orang jadi kan persoalan. Memahami begini, kalau dia mau menginjil, justru fokusnya hanya ke pribadi. Dia tahu memberitakan, dia tahu menyampaikan, fokusnya ke pribadi. Yang penting dia sudah tahu. Padahal tujuannya dia justru diajar untuk pergi. Gitu. Jadi Injil tidak boleh hanya diberitakan, tapi juga diperlihatkan dari cara hidupnya kepada siapa saja. Dan kata misi, kalau kita lihat dari kata Latinnya missio, artinya to send. To send, kirim. Mengirim kan? Dan mengutus. Itu penting untuk mengutus. Apakah sikap saling menghakimi dalam gereja itu produk negatif yang muncul dari ini? Jadi kayak merasa aduh ini payah, akhirnya terjadi perpecahan dalam gereja. Saya kurang bisa melihat hubungannya itu sekarang dengan apa yang dilakukan Riedel dan Schwartz. Karena semangat penginjilan yang menyatukan banyak orang itu justru mereka bersatu untuk menjangkau jiwa, bukan? Jadi penekanannya di situ. Walaupun pada akhirnya seperti yang Bung Timo katakan, ketika gereja kemudian menjadi sangat terorganisasi atau terorganisir itu dengan organisasi-organisasi yang lain, dampak itu sangat mungkin terjadi dan hari-hari ini memang kita melihat hal-hal itu terjadi. Jadi kita bersyukur ternyata GEMIM ini dari sekian tahun berproses, kemudian tumbuh kembangnya gereja sudah menghasilkan beberapa produk dalam bidang kesehatan, banyak rumah sakit ya, bukan hanya di Tomohon tapi juga di Manado dan beberapa tempat lainnya, sekolah-sekolah, kalau dihitung itu dari di mana-mana tuh. TK, SD, SMP, SMA sudah SD GEMIM sudah sangat banyak. Dan pendidikan tinggi universitas. Dan mudah-mudahan ini jadi instrumen justru kepada gereja kita untuk menjadi ladang bagaimana Injil itu terus disampaikan. Betul. Dan tidak melupakan juga Bung Henry bahwa sambil pendidikan dan kesehatan itu ditekankan, penginjilan juga dilakukan. Jangan cuma akhirnya terpisah kan. Jadi profesional semata. Betul. Maka GEMIM boleh menjadi kakak atau saudara tua bagi gerakan-gerakan di Bola Amongondo misalnya, orang Kristen di Gorontalo. Termasuk orang GEMIM itu hasil penginjilan dari GEMIM. Jadi misionaris GEMIM diutus sehingga boleh menghasilkan. Makanya sampai sekarang kalau tidak salah ya, GEMIM masih ada program TUG ya.
Iya, tenaga masih ada urusan gereja program untuk TUG. bantu Betul. gereja-gereja Iya, betul. mitra ya, sinode-sinode Betul, mitra. Dan Gemim juga buat seminar-seminar untuk misi, Iya. memperlengkapi hamba-hamba baik Tuhan hamba ya. Tuhan maupun jemaat awam Jemaat untuk awam. ini. Bayangkan ya, gereja-gereja itu ternyata bisa muncul karena orang-orang Minahasa yang sudah dimenangkan ini bisa membawa Injil ya sampai keluar ya. Nah, kalau sekarang kita yang hidup sekarang ini tidak memberitakan Injil, nah gimana nanti di masa depannya nanti ini ya. Oke. Kita kalah berarti dengan yang di sejarah yang orang-orang yang lama ini ya. Oke, kalau berbicara mengenai pembinaan untuk kaum muda, sejauh mana Swartz and Riedel itu? Iya menarik ya, betul. Iya. Karena kan sebenarnya kan mereka juga adalah anak-anak muda yang dipersiapkan dari lembaga itu untuk diutus. Betul. Tentu itu harusnya jadi concern lah bagi Betul. saya untuk mempersiapkan generasi muda. Dan Betul. gereja Untuk- bisa bertahan karena anak muda Iya, anak kan, muda. bukan Betul. cuma orang-orang tua saja kan. Iya. Saya kira itu sesuatu yang terjadi sebagaimana yang saya katakan tadi, karena berkembangnya kekristenan secara masif karena pelayanan mereka sampai misalnya di Tondano baru 25 tahun sudah 75%. Iya, Itu sesuatu yang luar biasa, bukan? Dengan segala tantangannya, mereka bukan diterima begitu saja, tetapi penolakan dan perlawanan juga ada, juga isu-isu karena Minahasa di bawah kolonial Belanda, maka pendeta-pendetanya juga diperhatikan, bukan diawasi. Dan selama itu menguntungkan, oke. Tapi bila kemudian sudah tidak, tantangannya juga ada. Maka waktu gereja semakin berkembang, kebutuhan sekolah hamba Tuhan juga menjadi sesuatu yang penting. Maka ada sekolah di Sonder itu dipersiapkan untuk orang-orang yang disebut tadi penolong-penolong. Mereka belum dikatakan pendeta seperti Riedel dan Swartz, tetapi kemudian peran mereka menjadi sangat penting, bahkan sangat vital di dalam pelayanan kepada orang-orang Minahasa, dan mereka tentu saja orang-orang muda yang kemudian memberi diri di dalam pelayanan. Berarti sebenarnya masih banyak juga anak-anak muda zaman sekarang boleh jadi sekolah teologi ya. Terus melanjutkan tongkat estafet ya, para hamba Tuhan yang melayani di Gemim sekarang ini atau di gereja-gereja di tanah Minahasa ya. Dan bukan hanya teologi, Iya. bidang apapun. Betul, tidak harus teologi. Iya. Kita kan hidup juga bukan cuma terikat membayangkan masa lalu, tapi juga masa sekarang dan apalagi masa depan kan. Dan memang 193 tahun itu memang bukan masa yang pendek ya Pak Pendeta ya. Itu hampir 2 abad loh. Dan otomatis juga tentu tantangan pergumulan yang dihadapi oleh para misionari Riedel dan Swartz dan juga para penginjil lainnya itu tentu sangat berbeda dengan manusia zaman sekarang, manusia modern yang mungkin zaman dulu tentang kemiskinan, agama suku kuno atau sebagainya. Tapi kan sekarang kan sudah sangat sekali berbeda kan. Bahkan ada orang yang mengaku Kristen tapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh Kristen atau mungkin mengikuti Kristen yang lain begitu. Nah, itu bagaimana Pak Pendeta? Apalagi Pak Pendeta kan sudah lama pengalaman juga mengembalakan. Seanalisa Pak Pendeta seperti apa tantangan? Pada akhirnya kita bergumul soal dunia yang terus berubah. Firman tidak berubah. Firman tidak berubah di tengah dunia yang berubah. Sehingga Injil harus diberitakan secara terus-menerus sambil menggumuli bagaimana kita membawa Injil di tengah dunia yang berubah. Saya kira itu sesuatu yang penting untuk digumuli secara terus-menerus, dan itu peran gereja lokal menjadi sesuatu yang penting. Gereja lokal yang diperlengkapi pada akhirnya akan memperlengkapi umat di gereja lokal itu, jemaat di gereja lokal itu, untuk kemudian meneruskan kesaksian itu di mana-mana. Tetapi sayangnya bagi saya, gereja lokal hari-hari ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu menghantam pelayanan gereja lokal. Sehingga kalau kita melihat di mana-mana ada para church atau yang mendampingi gereja itu yang betul-betul concern untuk kemudian memperlengkapi gereja lokal juga untuk menghadapi tantangan-tantangan pop culture. Itu sesuatu yang kemudian menjadi kebutuhan gereja lokal hari-hari ini. Secara khusus kalau kita balik di 2 hal tadi, sejarah dogma dan sejarah penginjilan, berarti akan berbicara juga soal pengajaran. Ada yang mau melencengkan Injil, membelokkan Injil, dan itu sudah terjadi sejak lampau. Bahkan Galatia 1 Paulus berkatakan ada Injil yang bukan Injil atau Injil yang palsu yang kemudian dialami. Maka hari-hari ini kita melihat terang benderang, bahkan masif sekali. Kita ada di dunia yang disebut dunia yang berkembang secara informasi. Kita menjadi information overloaded. Itu banjir informasi itu di mana-mana. Tinggal buka TikTok, buka media sosial yang lain, dan kita melihat banyak pengajaran di situ yang kalau tidak kita
saring, yang bisa membelokkan yang Injil. Justru jadi persoalan itu juga adalah kalau misalnya ada anggota jemaat Ya. mereka menyampaikan sesuatu, mereka belum tahu itu benar atau Ya. salah, Meneruskan mereka langsung kutip informasi. saja di Ya, YouTube atau di betul. Google atau di mana saja, lalu kemudian diceritakan kepada jemaat-jemaat lain, Ya. dan akhirnya itu menjadi seolah-olah suatu kebenaran yang Betul. akhirnya dihidupi, dipahami. Betul. Masuk di grup WA keluarga, Masuk di grup padahal keluarga. hoax atau Iya. ajaran Iya. mungkin yang lain. Kopi-kopi link sembarang Iya. langsung kirim, Iya, padahal betul. itu tidak sesuai dengan dogma yang Iya, benar. betul. Sesuai dengan pengakuan iman yang kita pegang. Iya, betul. Iman yang murni. Ya. Ya, dan mungkin ini juga jadi warning bagi kita semua ya, bagi penonton podcast YouTube. Bagaimana Iya. kalau begitu Pak Pendeta, untuk tadi kan kita sudah diskusi tentang gereja ini sebenarnya kita butuh peran Iya. anak-anak muda. Iya. Tapi justru dalam perkembangan sekarang anak-anak muda itu paling banyak diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran. Iya. Dan itu mereka dapatkan dari hasil perkembangan teknologi dan sebagainya. Iya. Nah, itu menurut Pak Pendeta gimana gereja untuk menyikapi, khususnya di Gemim sendiri? Iya. Saya mau berefleksi lagi dari Riddle. Iya. Kalimat pokok khotbahnya, anugerah Allah yang ditawarkan kepada semua orang berdosa. Pada akhirnya setiap orang kita beritakan Injil. Ya. Dan satu hal yang bagi saya penting untuk ditandai pada generasi ini adalah mereka tidak mau terima mentah-mentah, bukan? Dan itu di satu sisi baik menurut saya. Kita tidak lagi di dalam sistem indoktrinasi, memaksakan, tetapi betul-betul kita memberitakan Injil yang benar, Injil yang murni, tentu saja dari motivasi yang benar dan murni juga. Kemudian kita mengharapkan kemudian mereka oleh kuasa Roh Kudus itu menerima dan diubahkan, bahkan mengerjakan Injil itu di dalam kehidupan mereka. Sehingga tantangannya bagi saya sebelum melihat kepada generasi muda kita adalah melihat pada diri kita yang memberitakan. Betul. Saya kira poin Riddle dan Schwartz mempersiapkan diri bukan hanya 1 tahun di bawah Joseph Kam, sebelum berlayar ke Indonesia, ke Hindia Belanda, ke Nusantara. Mereka di dalam tahun-tahun persiapan di Jerman dan di Belanda. Sehingga bagi saya poin persiapan itu menjadi sangat penting. Karena sebelum kita kemudian bertanya soal bagaimana saya berdampak di dalam masyarakat, semua itu kita mulai dari mimbar yang memberitakan firman Tuhan. Apa yang kita beritakan kepada mereka? Apakah kita memberitakannya dengan bersungguh-sungguh, yang berarti karena generasi sekarang sangat menuntut argumennya mesti valid. Iya, betul. Nggak bisa sembarang. Saya anak-anak sekarang kritis kritis muda sekali. Mereka dengar apa yang wah ini nggak sesuai ini. Iya. Anak kecil Dan aja, mereka bisa protes di waktu itu. betul. Karena bisa akses Google di saat bersamaan, bukan? Iya. betul. Bung Hendrik, saya kira itu sesuatu yang perlu dipikir. Iya. Anak kecil aja sekarang lebih pintar pakai gadget daripada orang tuanya. Iya. Iya, biasa. Jadi mempersiapkan ajaran itu sesuatu yang penting. Karena tadi sejarah bagaimana gereja di dalam tahun-tahun yang terus bergulir, mempertahankan ajaran yang benar dengan tantangan zamannya yang berbeda. Maka itu yang disebut teologi in loco. Kontekstual teologinya bagaimana? Karena kita mau menghadirkan Injil di tengah budaya pop culture tadi yang kita bahas rehat, tadi Bung Hendrik katakan itu bagaimana? Injilnya tidak berubah, tetapi bagaimana kita membuat itu menjadi kontekstual untuk Tetap relevan di masa tetap sekarang. relevan. Jadi bagi saya poin pertamanya kita yang dipercayakan memberitakan Injil harus bersiap. Dan selanjutnya mimbar itu harus jadi tempat untuk betul-betul memberitakan kebenaran. Kebenaran. Ya, saya ingat salah satu mantan ketua sinode Gemim itu. Oke. Beliau pernah menyampaikan di salah satu acara Natal ya. Dia bilang begini, khotbah tanpa Injil itu bukanlah khotbah. Ya. Jadi akhirnya seperti helikopter yang dia terbang pergi ke jemaat, sampai di jemaat helikopter itu berputar-putar di atas kepala jemaat. Setelah ibadah selesai, jemaat pulang, helikopternya tertinggal di gereja. Artinya jemaat pulang tidak bawa apa-apa. Landing ya begitu. Mungkin ini apakah ini bisa jadi salah satu tantangan juga dalam kehidupan pertumbuhan rohani di jemaat Gemim sendiri? Iya, karena tantangan kita tadi mau menyesuaikan dengan zaman, kadang-kadang kita mengkompromikan Injil, bukan? Karena tuntutan, ada pendeta malah lebih keras mengatakan karena tuntutan kambing, betul, kita tidak beri makan domba makanan yang sehat, karena kita mau memuaskan kambing. Kira-kira begitu. Oke. Nah, tapi Pak Pendeta, bagaimana kalau misalnya ini kan betul kan penyimpangan kan di antara jemaat dan tugas kita hamba Tuhan kan untuk memastikan. Nah, bagaimana kalau misalnya hamba Tuhan itu sendiri ternyata dia secara tidak sadar itu
sedang mengajarkan Injil yang lain. Bisa kan terjadi kan dalam gereja ataupun dalam para church. Nah, itu PR untuk kita pribadi seperti apa, Pak? Iya. Saya bersyukur di dalam sejarah gereja itu bangunannya jelas. Saat gereja menghadapi tantangan pengajaran sesat, itu ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Paling tidak 3 hal di dalam sejarah gereja yang saya yakini Riedel dan Schwartz juga menggunakan itu. Yang pertama, Alkitab, kanon Alkitab. 27 kitab perjanjian baru, 39 kitab perjanjian lama menjadi ukuran. Pengajaran di luar itu, melenceng dari itu, kita katakan pengajaran yang tidak benar, yang sesat. Tetapi kemudian pengakuan iman. Dan yang ketiga, uskup atau di dalam tradisi reformasi disebut Reform Magisterium. Jadi ada orang-orang yang dipercayakan bukan lebih dari orang lain, tetapi orang yang dipercayakan untuk meneruskan pengajaran yang benar, supaya kemudian yang menerima itu akan meneruskan lagi secara terus-menerus. Maka bagi saya, Bung Timo, kalimat ini atau kata ini, persiapan, menjadi sesuatu yang sangat penting karena Riedel, Schwartz, dan teman-teman menunjukkan hal itu. Charles Spurgeon, saya mengutip Charles Spurgeon, dia pernah mengatakan begini, bahwa persembahan kita di hadapan Tuhan sebagai penginjil atau pelayan firman itu bukan terutama saat kita di mimbar, tapi persembahan kita kepada Tuhan terutama di dalam persiapan kita. Persembahan kita sudah jauh dari situ. Maksudnya kalau kita hanya sekedar ingin tampil itu dorongan performing. Tapi kita memberitakan Injil bukan untuk perform. Bukan? Kita ingin sungguh-sungguh menjadi alat di tangan Tuhan supaya generasi selanjutnya menerima Injil yang benar. Maka poinnya kalau pertanyaan Bung Timo tadi, betul-betul yang dipercayakan banyak dituntut banyak si belajar, mesti bersungguh-sungguh. Kayak seperti saya pun seorang hamba Tuhan pun harus persiapan sungguh-sungguh ya, karena apa yang keluar dari mulut saya itu akan berdampak besar kepada jemaat yang mendengarkan ya, pasti. Dan harus ingat kita akan mempertanggungjawabkannya. Iya, betul. Nah, satu mungkin hal yang ini kan bicara tentang penginjilan. Ya, bicara tentang penginjilan. Selain kita pengajaran juga penginjilan juga kan. Salah satu isu yang paling menyulitkan orang Kristen untuk menjadi saksi atau penginjilan adalah di masa yang kontemporer ini, yaitu pluralisme. Atau toleransi. Orang kan berpikir ya sudahlah, semua orang kan ya kesana juga tapi jalurnya yang beda-beda. Atau misalnya kalau saya penginjilan, saya ada juga yang versi keduanya, kalau saya cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang yang berbeda, karena penginjilan kan pasti bicara dengan mereka yang berbeda dengan kita kan. Itu mungkin dianggap menyinggung lah, mengganggu toleransi, atau bahkan seperti keberatan dari pemeluk yang lain. Kita itu agama penjajah begitu kan, karena kan dibawa oleh orang penjajah. Nah itu gimana Pak Pendeta kalau kita waktu penginjilan dipertanyakan seperti itu? Saya berusaha memikirkan itu di dalam persiapan saya, dan saya bersyukur untuk satu literatur yang sangat menolong saya. Orang memang mengatakan kekristenan agama penjajah karena memang datang bersama-sama dengan sebelum pemerintahan kolonial Belanda itu VOC. Yang kata C-nya itu company. Jadi sepertinya sangat-sangat diingat orang karena ini agama company. Tetapi kita melihat dari motivasi orang-orang yang menginjil itu sebenarnya. Dan orang-orang seperti Riedel dan Schwartz saya pikir punya motivasi yang betul-betul murni. Dan kalau dikatakan kekristenan agama penjajah, maka seharusnya tindakannya ingin meraup saja, bukan? Betul. Tetapi di dalam pelayanan mereka nyata pengorbanan. Mereka hidup bersama dengan orang Minahasa. Mereka berjuang supaya taraf kehidupan mereka meningkat. Maka sangat berdampak sekolah, kesehatan. Mereka memberi itu. Dan ini hal yang penting. Penginjilan yang dilakukan oleh Riedel, Schwartz, dan teman-teman NZG sebagai satu organisasi sendeling, itu kemudian punya cita-cita satu, yaitu memandirikan gereja di Minahasa. Memandirikan gereja di Minahasa. Dan itu penting karena misalnya gereja Masih Injil di Minahasa dikatakan bersinode, dia menjadi mandiri di dalam daya dan dana, menjadi mandiri di dalam teologi, itu tahun 1934, jauh sebelum Indonesia merdeka bahkan. Dan itu berarti menunjukkan niat yang murni dari mereka yang membawa Injil dari Eropa. Mereka ingin pada akhirnya orang Minahasa, orang Kristen Minahasa menjadi mandiri dan kemudian menghidupi Injil dan meneruskan Injil. Tidak ada dorongan untuk kemudian terus mempertahankan itu. Karena 30 September 1934 Gemim sudah disebut bersinode. Dia mandiri, tidak lagi di dalam intervensi Zending, walaupun memang 4 ketua sinode pertamanya orang Belanda. Tapi kemudian Domini AZ Erwenas menjadi ketua sinode pribumi pertama, dan sampai hari ini kita melihat itu, kemandirian itu. Jadi bagi saya kritik seperti itu
kita bisa jawab. Jadi kelihatan ya, bukan mental penjajah ya, Iya. tapi mental karena sudah mengalami kasih Tuhan. Dan seperti khotbah itu kan, juga pengen meneruskan kasih Tuhan itu kepada orang lain yang belum mengalami. Jadi mereka datang kemari itu supaya didorong oleh belas kasih. Iya. Ya, bukan karena menjajah. Belas kasih yang pada akhirnya menuntut mereka berkorban, bahkan sampai meninggalnya di sini. Bukan kristenisasi ya Pak Pendeta. Iya. Kristenisasi. Kan ya, jadi Betul. Bapak Ibu, penginjilan itu beda dengan kristenisasi. Iya. Kalau kristenisasi terkesan pemaksaan. Ya. Ya, dan penting juga mengingat tadi tantangan sekarang soal pluralisme, kita mempersiapkan jemaat yang bagaimana itu menjadi sesuatu yang penting. Kita menghargai perbedaan tanpa kemudian mengurangi komitmen kita kepada kebenaran. Saya kira itu sesuatu yang pada akhirnya harus terus digumuli. Kita tidak bisa mendapatkan semacam teori atau filosofi yang kemudian harus begini, tetapi memang terus digumuli bagaimana saya bisa ada di tengah dunia yang pluralis seperti ini, tetapi oleh belas kasih saya memberitakan tentang Tuhan Yesus. Menginjil itu kita boleh bertoleransi tapi tidak boleh berkolaborasi. Betul. Iman itu toleransi, tapi kolaborasi jangan. Apakah untuk menginjil kita harus menjadi seorang atau sekolah teologi? Begitu. Saya pikir pendapat yang mengatakan bahwa Riedel dan Schwartz tiba pada tahun yang berbeda bisa saja, karena saya mengatakan mereka ketika tiba di Indonesia tidak langsung ke Minahasa. Mereka dipersiapkan di bawah Joseph Kam selama 1 tahun, baru kemudian mereka tiba di Minahasa 12 Juni 1831. Kemudian apakah untuk menginjil kita harus sekolah teologi? Kita semua tahu jawabannya tidak. Sebab kalau harus sekolah teologi maka penginjilan sepertinya ditekankan pada direduksi kepada rohaniwan. Dan kemudian kita seakan mengangkat rohaniwan di sini, jemaat di bawah. Kita menyadari itu bukan. Maka tugas gereja berarti tinggal jadi 2, bukan 3 lagi tuh. Kan cuma koinonia dan diakonia. Iya, betul sekali. Betul sekali. Hamba Tuhan, bukan iya. Jemaat kasih persembahan, hamba Tuhan yang melayani. Tapi itu juga yang terjadi, Pak. Harus tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Itu tugas hamba Tuhan berarti untuk mengedukasi ya. Namun sangat disayangkan bahwa beberapa Injil yang disampaikan seringkali mengurangi pesan tentang Injil yang sesungguhnya dengan alasan agar ini dapat menjadi jembatan untuk menjangkau mereka yang rindu mengenal Tuhan. Bagaimana seharusnya kita meresponi fenomena Injil yang lain ini yang seringkali digerakkan oleh mereka yang melabelkan diri sebagai Kristen progresif. Apa yang dapat kita lakukan sebagai pembina kaum muda? Kayaknya ini pelan ya untuk membentangi hal-hal seperti ini. Saya pikir ini sesuatu yang kita sudah bahas tadi tentang kenyataan di dunia yang maju seperti ini secara teknologi, di mana media sosial mengambil tempat yang sangat sentral. Ilustrasi ini tentang satu survei yang dilakukan tahun 2012 di Amerika. Dan surveinya sederhana sekali, Bung. 10 menit pertama sesudah bangun, kamu lakukan apa? Dan 70% menjawab bahwa mereka langsung mencari gadget dan membuka media sosial. Itu 2012. Itu sudah apalagi sekarang. Dan saya pikir media sosial menjadi sangat sentral di dalam kehidupan kita. Maka kita tahu dan kita mengusahakan, termasuk GKM Bakudapa adalah cara untuk melihat media sosial sebagai ladang penginjilan juga, bukan? Itu yang kita persiapkan. Tetapi memang pada akhirnya tentang Injil yang ditawarkan kemudian dikompromikan demi menjadi jembatan, tentu saja ada hal-hal yang harus kita katakan ini keliru. Saya kira kita belajar dari Paulus. Saya banyak belajar dari Luther. Paulus kita tahu, tetapi kemudian Luther juga mengatakan bahwa kita hidup berdamai. Tentu saja kita mengusahakan itu, tetapi truth at all cost. Kebenaran apapun harganya. Ada hal-hal yang harus kita katakan ini keliru, apalagi bila Injil itu direduksi sedemikian rupa sehingga intinya hilang. Maka kita harus katakan ini Injil yang benar, ini Injil yang sudah diselewengkan. Dan kita mesti siap menerima dampaknya, karena biasanya kurang populer. Betul. Biasanya kurang diterima. Tetapi saya bersyukur selama pelayanan saya, komitmen untuk memberitakan Injil yang benar, Roh Kudus selalu menggerakkan orang-orang yang mendengar Injil. Orang-orang yang kemudian percaya, mereka membuka hati mereka. Oleh karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Jadi saya kira menyatakan yang benar dan yang salah, lalu kemudian kita siap dengan segala konsekuensi. Karena saya katakan tadi, dunia berubah, tetapi Injil
tidak berubah. Kita yang menggumuli saja bagaimana untuk mendekati misalnya generasi zaman sekarang dengan cara yang tepat tanpa mereduksi Injil sehingga kehilangan esensi. Dan Paulus memang sudah ingatkan bahwa pemberitaan Injil, pemberitaan tentang salib itu kebodohan memang kan bagi mereka yang saya pikir itu poin tidak penting, mau percaya kepada Kristus. Itu poin penting. Memang dalam hal ini kita tidak boleh neko-neko ya Pak. Iya. Kita harus tegas ya. Iya. Saya ingat pesan orang tua rohani saya, waktu mau datang atau mau mengerjakan pelayanan pemberitaan Injil, kita itu tidak mendapat apa-apa, tapi justru akan habis apa-apa. Menghabiskan segala sesuatu, bukan mendapatkan sesuatu. Ya, makanya saya belajar yang tadi Pak Pendeta bilang itu, Swartz and Riedel itu memang waktu dia datang, mereka mencurahkan segala sesuatu yang ada pada mereka. Saya pikir bukan cuma tenaga, tapi juga uang, segala macam mereka curahkan. Makanya habis kalau habis orang Manado bilang. Betul. Gitu. Kalau boleh saya nak membuta baleles tuh. Ya, karena kan sesuatu yang paling besar sudah mereka miliki, kan, mereka terima. Itu Yesus, betul. Nah, itu yang paling penting dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bagaimana sinode menghadapi pengajaran menyimpang seperti liberalisme atau lainnya yang sempat diajarkan oleh beberapa hamba Tuhan yang bisa menyesatkan jemaat. Mungkin Pak Pendeta bisa jelaskan sedikit dulu, karena mungkin ada pendengar yang tidak tahu liberalisme itu seperti apa dan bisa berkembang di gereja seperti apa. Iya. Kita mendapati bibit-bibit liberalisme itu jelas. Kenapa kita heboh soal Kristen progresif? Karena pertanyaannya langsung menyentuh inti. Iya. Apakah Alkitab firman Tuhan? Apakah Alkitab bisa dipercaya sepenuhnya? Bukan? Apakah Yesus memang satu-satunya atau ada yang Iya. Apakah mujizat betul terjadi atau mitos? Dan halal itu sesuatu yang bagi kita esensi. Sehingga bagaimana gereja menyikapi hal itu? Gereja menyikapi itu dengan memberitakan kebenaran. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, sebagaimana yang saya sudah katakan tadi, media sosial menjadi platform untuk menyatakan yang benar dan yang salah. Dan itu lebih cepat, lebih masif, lebih bisa menjangkau banyak orang di saat yang bersama. Jadi ini sesuatu yang penting. Tapi yang kedua juga, gereja tentu saja mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang kemudian betul-betul memberi hidupnya full time untuk menjadi hamba Tuhan. Sehingga bagi saya, sekolah teologi punya peran yang sangat vital. Maka untuk menghadapi liberalisme, kita perlu mempersiapkan mereka yang betul-betul tunduk kepada firman Tuhan, hatinya diubahkan oleh Injil, Yesus segala-galanya untuk mereka. Karena itu disebut dapur gereja, bukan? Sekolah teologi menjadi dapur gereja. Karena kita mempersiapkan orang-orang yang pada akhirnya akan pergi dan memberitakan. Dan Riedel dan Swartz mengalaminya. Mereka mempersiapkan diri mereka. Mereka dipersiapkan oleh orang-orang yang mempersiapkan mereka. Dan mereka melakukannya. Dan bagi generasi selanjutnya, itu terus dilakukan sampai kita hari ini. Jadi dua hal itu. Mungkin sudah jelas ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta. Memang Kristen progresif itu buah dari liberalisme ya. Walaupun mungkin sedikit saya pikir kita perlu menghargai otentisitas pengalaman mereka. Kita perlu mendengar juga pengalaman mereka dan tidak cepat-cepat menghakimi. Karena kalau kita menyaksikan podcast-podcast yang lain, mereka yang mengatakan atau melabeli diri mereka sebagai Kristen progresif juga punya pengalaman tertentu. Punya pengalaman tertentu. Saya kira gereja perlu hadir untuk mendengar itu. Kemudian sambil menyatakan apa yang benar, kita boleh merangkul mereka. Walaupun tidak semudah saya mengatakan ini, kan? Karena kalau kita sudah menghakimi, bagaimana bisa membawa mereka kembali, kan? Tapi tetap kita harus tegas posisinya. Bukan berarti kita tidak menghakimi sembarangan. Bukan berarti juga kita membiarkan. Begitu, betul. Silakan memberikan closing statement. Ya, atau untuk, mungkin harapan-harapan. Ya, sebelum closing statement mungkin harapan-harapan ke depan ya, pesan-pesan untuk gereja dan untuk perkembangan atau pengembangan penginjilan di Gemim sendiri terhadap jemaat di Gemim. Saya berdoa sebagaimana doa untuk diri saya bahwa akan banyak orang yang mengalami transformasi oleh Injil. Karena hanya orang-orang yang mengalami transformasi oleh Injil yang mau melakukan pemberitaan Injil. Salah satu kalimat mengatakan gereja lahir oleh amanat agung, tapi gereja yang lahir oleh amanat agung itu mengerjakan amanat agung. Jadi prosesnya demikian, kita mengalami transformasi Injil dulu di dalam diri kita, lalu kita yang ditransformasi itu kemudian keluar dan melakukan pemberitaan Injil. Sebab hanya murid yang menghasilkan murid. Dan itu pergumulan gereja, mempersiapkan murid-murid Kristus yang kemudian melakukan penginjilan di dalam segala bidang kehidupan. Bukan hanya menjadi pendeta, tetapi kemudian
di mana Tuhan menaruh dia sebagai vokasinya dia, sebagai panggilannya dia untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Saya malah merasa orang-orang yang bekerja di public square, orang-orang yang bekerja di bidang-bidang yang kita sering katakan sekuler, lalu mereka boleh membawa benih Injil di sana, itu sesuatu yang luar biasa. Dan itu harapan gereja hari-hari ini untuk mempengaruhi segala bidang kehidupan yang hari-hari ini memang sekularisme itu gencar sekali. Eropa sudah mengalaminya. Zaman Kristendom sudah lewat. Post-Christianity, post-truth sudah terjadi. Padahal mereka yang dulu mengutus orang ke sini ya. Saya kira tidak berlebihan juga bila ada pendeta-pendeta senior yang mengatakan bahwa kini saatnya kita memikirkan jangan sampai kita di Manado ini untuk Minahasa menjadi seperti tempatnya Eropa itu. Tapi jadi warning bagi kita juga, karena di Eropa itu butuh berabad-abad untuk menjadi Kristen. Minahasa mungkin hanya 2 abad saja. Jadi kalau di Eropa saja berabad-abad, lalu kemudian orang-orang itu jadi Kristen, tapi hanya dengan mudah saja terombang-ambing dengan tantangan, apalagi di tanah Minahasa ini jadi warning supaya kita jangan tidur nyenyak di zona nyaman. Betul. Jangan lalu tidur kemudian nyenyak ternyata iblis mulai belajar dari sejarah supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan bertahun-tahun silam. Dan gejalanya sudah sangat terasa. Bila kita yang memang melayani, kita mulai merasa gejala itu. Anak-anak muda yang mau dengan jujur mengatakan yang mereka rasakan, itu sudah di mana-mana. Maka gereja tidak boleh tidur di zona nyaman, karena sekularisme sudah meresap kemana-mana. Dan satu hal mungkin yang juga perlu kita ingat sama-sama, bahwa satu hal, kata kunci dalam penginjilan itu kan multiplikasi. Mempersiapkan murid, bukan hanya menjadi murid, tapi kita juga harus mempersiapkan murid. Makanya penginjilan itu belum dikatakan selesai kalau orang yang kita injili itu belum menjadi penginjil. Bukan menjadi murid. Betul, menjadi murid. Saya berdoa setiap hari saya menjadi murid. Saya punya anak. Betul. Dan rindunya saya, anak saya jadi murid. Saya kira dia tidak otomatis menjadi murid hanya karena papanya pendeta, bukan? Betul. Dan menjadi murid perlu diusahakan. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Seperti yang Riedel dan Schwartz lakukan, tetapi terutama hidup kita sebagai murid Kristus. Itu doa dan harapan.